Halo guys, Gus Dur adalah tokoh yang cukup berpengaruh dalam perjalanan Indonesia sebelum dan setelah reformasi. Pendapat-pendapatnya sering dijadikan kutipan di berbagai tempat yang kita jumpai. Pengaruhnya untuk bangsa Indonesia pun sangatlah besar. Kali ini, Viral Top akan mengajak kalian untuk lebih mengenal tokoh berpengaruh yang satu ini. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu ya guys, agar channel ini bisa selalu upload video untuk hiburan dan menambah pengetahuan kamu. Abdurrahman Wahid, atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Gus Dur ini, adalah Presiden keempat Republik Indonesia. Ia lahir di Jombang pada tanggal 7 September 1940 dari pasangan Wahid Hasyim dan Sholihah. Gus Dur adalah cucu dari salah satu tokoh muslim paling berpengaruh di era revolusi, yaitu Hasyim Asy'ari, pendiri dari organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Pandangan-pandangan Gus Dur setidaknya banyak dipengaruhi oleh ayahnya dan lingkungannya di pesantren. Walaupun hubungan Gus Dur dan ayahnya terkesan dingin dan berjarak, tetapi ia sangat menyayangi ayahnya. Wahid Hasyim adalah figur yang gemar membaca, suka bergaul dengan banyak orang, toleran, dan progresif. Setidaknya, sifat-sifat ayahnya itulah yang juga dimiliki oleh Gus Dur. Gus Dur adalah pribadi yang sulit dipahami. Tindakan dan pendapat yang ia lontarkan semasa menjabat presiden sering menjadi kontroversi. Pendekatan Gus Dur yang terkesan nyeleneh dalam memimpin sering disalahartikan oleh beberapa orang. Bahkan sempat muncul anekdot tentang 3 misteri Tuhan, bahwa ada 3 misteri Tuhan yang tidak bisa dipahami manusia sebelum hal itu terjadi, yaitu jodoh, kematian, dan Gus Dur. Orang-orang terdekat Gus Dur dan para intelektual sekalipun sulit memahami pendapat-pendapat Gus Dur. Ia seringkali dilihat sebagai pribadi yang misterius. Salah satu tindakan Gus Dur yang menjadi kontroversi adalah ketika ia sering melakukan lawatan ke luar negeri, sehingga mendapat banyak kritik. Selama menjabat presiden, terhitung 80 kali ia melakukan lawatan ke luar negeri. Walaupun tindakan Gus Dur didasari keinginan besarnya untuk menjaga persatuan Indonesia dan menjalin hubungan baik. Figur Gus Dur yang sederhana dan memiliki selera humor yang tinggi membuatnya disukai oleh banyak orang. Mulai dari celetukannya hingga pernyataan-pernyataan resminya selalu disisipi unsur jenaka. Lawakan-lawakan khas Gus Dur masih disukai masyarakat Indonesia hingga sekarang. Bahkan ketika Gus Dur berkunjung ke Kuba, Presiden Kuba Fidel Castro rela mendatangi tempat Gus Dur menginap hanya untuk mendengar celotehan Gus Dur. Sementara itu, di Arab Saudi, Gus Dur pernah menerima surat dari perwakilan rakyat negara tersebut. Surat itu berisi keheranan dan pertanyaan yang ditujukan kepada Gus Dur setelah bersua dengan Raja Arab. Apa yang mulia katakan kepada raja kami, sehingga kami rakyat Arab sampai bisa melihat gigi sang raja, sebagaimana yang telah dituturkan istri Gus Dur, Sinta Nuriyah. Kehebatan Gus Dur dalam memimpin negara bisa dilihat dari bagaimana caranya menangani masalah-masalah yang terjadi semasa ia menjabat Presiden Indonesia. Salah satunya adalah ketika Gus Dur menangani konflik Papua. Kala itu, Indonesia sedang menghadapi masalah disintegrasi. Beberapa daerah di Indonesia ingin memisahkan diri dari Indonesia. Salah satunya adalah Papua yang saat itu masih bernama Irian Jaya. Dalam menghadapi masalah, Gus Dur selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan dialog.
sama seperti ketika ia menghadapi isu Papua. Ia bertemu perwakilan tokoh-tokoh Papua untuk berdialog tentang masalah yang sedang terjadi. Hasil dari pertemuan tersebut adalah kembalinya nama Irian Jaya menjadi Papua dan diperbolehkannya berkibar bendera bintang kejora dengan catatan tetap di bawah bendera merah putih. Gus Dur diketahui memiliki banyak pengikut fanatik. Hal ini bisa dilihat ketika Gus Dur akan dilengsarkan dari jabatannya sebagai presiden secara tidak konstitusional. Waktu itu, ratusan ribu pengikut Gus Dur berniat datang ke Jakarta siap mati demi membela Gus Dur agar ia tetap berada dalam kursi jabatannya sebagai presiden. Tetapi, Gus Dur menghentikan niat pendukungnya tersebut untuk menghindari potensi terjadinya pertumpahan darah. Gus Dur sendiri rela melepas dan memberikan jabatannya sebagai presiden kepada Megawati setelah putusan sidang istimewa MPR tahun 2001 silam yang dikomandoi oleh Amin Rais. Dokumen pelengseran Gus Dur dari jabatannya tersebut akhirnya ditemukan dan dibukukan. Dalam buku tersebut terdapat skenario elit politik Himpunan Mahasiswa Indonesia dalam melengsarkan Gus Dur. Salah satu skenario untuk melengsarkan Gus Dur adalah skenario Semut Merah. Skenario ini merupakan rencana yang digunakan untuk menjatuhkan kredibilitas Gus Dur lewat berbagai cara, seperti aksi mahasiswa yang dikomandoi beberapa tokoh politik, campur tangan penyebaran berita di media massa, sampai menuduh Gus Dur terlibat dalam kasus korupsi.